Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Dan terutama pada saat sekarang ini kita bisa merasakan nikmat kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tak lupa marilah kita sama-sama bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena atas jasa perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kuliner yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Artinya, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pasti akan kami berkahi dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kami azab dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kuliner yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat Al-A'raf 96 tersebut, maka tema yang akan kami sampaikan pada tausiah singkat pada hari ini yaitu dengan tema judul Membangun Umat yang Sejahtera dengan Ketakwaan. Dari ayat tersebut dalam Al-Quran atau dalam Islam banyak sekali pesan-pesan takwa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap kesempatan, pada setiap waktu khatib Jumat menjadi rukun bagi seorang khatib Jumat itu untuk menyampaikan pesan takwa. Kemudian pelaksanaan ibadah puasa sendiri yang kita laksanakan pada saat sekarang, tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelaksanaan ibadah-ibadah sholat, zakat, dan pelaksanaan ibadah lainnya tidak lain dan tujuannya adalah untuk menjadikan kita kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kuliner yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat surah Al-A'raf 96 tadi disebutkan, kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Maka kata kunci dari judul yang kami sampaikan yaitu kesejahteraan yang bisa dibangun oleh umat, kata kuncinya adalah ketakwaan. Jadi kalau umat ingin sejahtera, umat muslim, umat manusia ingin sejahtera dan bahagia, maka sesuai dengan yang disampaikan dari ayat tersebut adalah melaksanakan ketakwaan dalam semua aspek kehidupan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kuliner yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejahtera merupakan kata
penting dan merupakan cita-cita yang diinginkan bagi setiap pendirian suatu negara ataupun bangsa. Didirikannya negara, terutama seperti negara kita, negara Indonesia, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya. Hal ini juga sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara kita ini didirikan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, perwujudan untuk bisa terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalahnya terlaksananya ketakwaan dalam semua aspek kehidupan rakyat Indonesia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kuliner yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema takwa, kalau kita lihat, takwa berasal dari kata wako, yaki, dan wikoyatan, yang memiliki arti menjaga dan memelihara. Memelihara artinya memelihara diri kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Menjaga agar kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena tema takwa atau pengertian takwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ulama, kemudian juga sebagaimana yang tertera dalam literatur dalam Al-Qur'an maupun hadis, perkataan para sahabat, semua berintikan adalah imtisal awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani, Rasul pernah menyatakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, pemirsa kuliner yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surat Al-A'raf 96 tadi disebutkan, kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan dari langit inilah yang menjadi titik ataupun menjadi cara bagi umat Islam ini untuk mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan dalam arti yang kita pahami adalah terpenuhinya kebutuhan material, terpenuhinya kebutuhan spiritual. Dalam ayat ataupun dalam hadis tadi, atau ditafsirkan para ulama, kata-kata berkah adalah ziyadatul khair, yaitu bertambahnya atau terus-menerus secara kontinus kebaikan. Maka keberkahan dari langit, Allah turunkan hujan. Hujan itu membawa kebaikan bagi umat manusia. Bukan hujan yang membawa bencana, bukan hujan yang membawa penyakit, tapi hujan yang membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Kemudian keberkahan dari bumi, yang dimaksud keberkahan dari bumi dari ayat tersebut adalah tumbuh dan suburnya tanam-tanaman. Kemudian bumi memberikan manfaat yang banyak seperti aneka ragam kekayaan bagi kehidupan manusia. Maka kalau manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari langit dan bumi Allah akan turunkan. Pengertian takwa dari ayat tersebut juga memberikan makna bahwasanya takwa adalah merealisasikan semua syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Bagi seorang pedagang yang bertakwa adalah dia berdagang dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Bagi seorang pemimpin yang bertakwa adalah dia menjadi seorang pemimpin yang amanah. Dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang pemimpin, yaitu menjalankan kewajiban bagi seorang pemimpin, yaitu mensejahterakan bagi rakyatnya, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat umum yang bertakwa adalah dia melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apakah ia sebagai karyawan, apakah ia sebagai pedagang, apakah ia sebagai lain-lain sebagainya. Semua yang ia lakukan dengan berbagai macam profesi, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ketentuan syariat yang berkaitan dengan profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain disebutkan sebaliknya, kalau kita tidak menjadi orang bertakwa, maka bencana dan azab yang Allah akan berikan. Banyak kisah-kisah yang dikisahkan dari umat-umat terdahulu yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sejarah kaum Ad, kaum Samud, kemudian penduduk negeri Nabi Ibrahim, kemudian juga umat Nabi Hud, umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh banjir. Mereka dibinasakan karena mereka ingkar dan tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang umat yang tidak beriman dan tidak melaksanakan dalam kehidupannya ketakwaan,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencana dan banjir dan segala macam bencana kepada mereka. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang kami sampaikan tadi, jikalau kita ingin menjadi umat yang sejahtera, maka haruslah kita melaksanakan semua aspek kewajiban kita sebagai umat Islam, menjalankan syariat ini dalam semua aspek kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.